أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan fikih. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas tentang masalah fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita sedang membahas tentang masalah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah witir. Ya, pada pertemuan minggu kemarin saya telah sampaikan berkaitan keutamaan sholat witir, hukum sholat witir, waktu sholat witir, dan juga jumlah rakaat sholat witir. Sekarang kita lanjutkan, yaitu di sini dikatakan al-kunutu fil witri, doa kunut dalam sholat witir. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ini dianjurkan untuk melakukan kunut witir ketika mengerjakan sholat witir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajariku beberapa kali yang ku baca dalam sholat witir. Itu maksudnya doa kunut witir, yaitu doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa ini dibaca ketika kita sholat witir sebagai kunut witir. Ini sunnah ya. Dan mari Bapak Ibu kita hafalkan ya, kita hafalkan doa kunut witir, sehingga ketika kita sholat witir kita bisa mengamalkannya. Kapan doa kunut ini dibaca? Ini dijelaskan, wasunnatu fi hadzal kunut ayyakuna qabla ruku. Doa kunut ini dianjurkan dibaca sebelum ruku. Ingat-ingat ya, bukan setelah ruku, bukan, tapi sebelum ruku. Sebelum ruku. Saya ulangi, doa kunut ini dibaca sebelum ruku. Jadi misalnya kita sholat witir 3 rakaat, berarti ketika rakaat ketiga
selesai membaca surat, maka kemudian kita kunut witir, mengangkat tangan tadi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, seperti itu. Kemudian baru setelah selesai doa kunut witir, nggak usah mengusap kedua tangan ke wajah, nggak usah. Kemudian langsung apa? Ruku, seperti itu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam witir sebelum ruku'. Jelas ya, Pak? Jadi doa kunut witir dibaca sebelum ruku'. Kemudian dijelaskan di sini, wala yusra'ul kunutu fil faridati illa fin nazilah. Tidak pernah disyariatkan membaca doa kunut dalam sholat fardu kecuali kunut nazilah. Wala yahussu bihi sholatan duna sholah, yang dikerjakan dalam semua sholat wajib ya. Jadi bukan hanya sholat subuh kunut nazilah ini, tapi sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Wa yaj'aluhu ba'da ruku', dan dikerjakannya sesudah dari ruku'. Jadi kalau kunut nazilah yang dikerjakan dalam semua sholat wajib itu dikerjakannya sesudah ruku'. Dalam hadis sahih dari Sahihul Jami'us Shaghir dan juga di dalam kitab Fathul Bari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayad'uwa ala ahadin aw yad'uwa li ahadin qanata ba'da ruku'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mendoakan keburukan untuk seseorang atau hendak mendoakan kebaikan untuk orang lain, beliau kunut setelah bangun dari ruku'. Maksudnya di sini adalah kunut nazilah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, berkaitan masalah sholat witir ini, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau seseorang itu dia mungkin sebelum tidur sudah sholat witir, maka kalau dia malam harinya bangun sholat tahajud, dia tidak boleh sholat witir lagi ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witroni filailah. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam ya. Kemudian yang berkaitan dengan sholat witir pula, dianjurkan membangunkan istri untuk sholat witir. Ini perkara yang disyariatkan. Jadi kalau kita ini misalnya punya kebiasaan sholat tahajud, istri kita belum, minimal istri kita ini kita bangunkan untuk sholat witir, minimal 1 rakaat. Dan ini perlu jamaah sekalian. Jadi kita ini ketika berdakwah, kita ini harus punya skala prioritas. Orang yang paling berhak untuk kita dakwahi itu adalah keluarga. Istri kita, anak kita, ini yang paling jadi prioritas untuk kita dakwahi. Kita lihat istri kita, dia sholatnya yang wajib bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, ini harus selalu kita pantau. Anak kita juga demikian, kita lihat apa itu ibadahnya.
Ya, terutama tadi disyariatkan untuk membangunkan istri untuk sholat witir. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail wa ana mu'taridatun ala firasihi fa idza arada ayutira ayqadhani fa autartu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sholat sunnah malam, sholat tahajud. Sementara aku tidur melintang di atas tempat tidur beliau. Ketika beliau hendak sholat witir, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan aku, dan aku pun sholat witir. Masya Allah, ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya saya punya materi pengajian yang berjudul kiat-kiat mewujudkan keluarga sakinah. Di antara kiat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu adalah suami harus mempunyai tujuan pernikahan. Jadi bahtera rumah tangganya ini tujuannya mau dibawa kemana? Dan tujuan yang paling mulia adalah membawa bahtera rumah tangga sampai ke surga. Maksudnya dia membangun rumah tangga di dunia dan di surga. Dia berusaha mengajak istri anaknya untuk sampai ke surga. Dan tidaklah akan bisa bersama-sama sampai ke surga kecuali sang suami yang menjadi imam beramar ma'ruf nahi mungkar di keluarga. Ya. Contoh prakteknya nyatanya minimal ngajak sholat witir. Seperti itu. Termasuk ngajak ke pengajian. Kalau ada pengajian umum kita ajak. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan sholat witir, yang terakhir, bacaan setelah sholat witir. Ya, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, itu disunahkan ya, setelah sholat witir membaca Subhanal Malikil Quddus. Itu dibaca sebanyak 3 kali ya, dengan memanjangkan bacaan terakhir. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Raja yang Maha Suci. Kemudian yang setelah ketiga kalinya ditambahi Rabbil Malaikati Warruh, Robnya para malaikat dan malaikat Jibril. Masya Allah. Demikian saja pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa istiqomah sholat witir. Dan bagi bapak-bapak yang belum bisa sholat witir, ya, malam hari ini diniatkan ya, diniatkan nanti sebelum tidur sholat witir. Bahkan kalau bisa bangun sholat tahajud ya, kemudian ditutup dengan witir. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.